Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat pendidik, dan anak-anak dalam menghadapi OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, IPA terutama ya. Nah, tentunya banyak persiapan yang harus disampaikan, harus dilakukan ya. Terutama adalah mengkaji materi yang akan menjadi bahan untuk tes atau soal-soal yang akan keluar ya. Nah, untuk itu maka untuk menghadapi menjawab soal-soal OSN ini maka dibutuhkan pengetahuan ya, dan tentu saja wawasan pengetahuan tentang materi dari OSN ini di tahun 2023 ini tentunya harus disiapkan. Nah, untuk itu channel Prehno Berbagi melalui channel YouTube Prehno Berbagi ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai diktat Olimpiade IPA Fisika SDMI Pra OSN dan IMSO ya. Untuk video kali ini kita akan menyajikan mengenai diktat fisika ya untuk IPA SDMI. Nah, untuk diktat yang pertama yaitu tentang biologi. Nah, untuk ini materi fisika ini pada Olimpiade 2023 tentunya masih ada ya yang harus diketahui oleh para siswa. Nah, di sini melalui diktat ini, diktat Olimpiade IPA Fisika, saya hadir untuk menyampaikan materinya. Dan ini sudah teruji sering soal-soal OSN tahun 2022 ke bawah ya, dan sebelumnya itu banyak yang bisa terjawab melalui pembelajaran diktat Olimpiade IPA Fisika ini. Baik, mari kita ikuti. Inilah diktat Olimpiade OSN ya 2023 untuk IPA SD MI yang terbaru. Nah, materinya seberapa? Ini kita ambil dari Eric Institute Indonesia ya, yang sering berkecimpung di dalam penyiapan Olimpiade dan memprediksi soal-soalnya. Bagian kedua ini modul materi pokoknya 1, yaitu pengenalan alat ukur ya. Ini pengenalan alat ukur ini tentunya di dalam soal-soal IPA ya, OSN IPA akan ada yang keluar ya, dan Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anaknya ya, siswa-siswinya, calon peserta OSN-nya bisa mempelajari diktat ini ya. Tentu saja silakan bisa meminta atau memesan ke admin di channel Prehno Berbagi ini. Ini alat ukur ya. Ini seperti ini, biasanya juga ada keluar gambarnya ya. Ini alat ukur. Kemudian fungsi-fungsinya dan manfaatnya untuk apa saja. Nah, tentunya ini harus diketahui oleh siswa ya sebagai persiapan ya. Yang kedua adalah materi pokok yang kedua adalah gerak. Nah, ini gerak sering keluar ya materi ini. Gerak adalah gerak suatu benda akan dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan tertentu berubah. Ini arti gerak ya. Ada gerak relatif, gerak semu, kemudian besaran gerak seperti apa ya. Seperti gambar ini ada pada soal OSN ya pada tahun 2022 ya, juga telah muncul. Ini gerak. Nah, di sini gambar mobil ya,
kemudian pergerakannya, kecepatannya sekian, jaraknya sekian, maka waktu yang ditempuh berapa, jadi ditanyakan. Nah, di sini di diktat ini dijelaskan ya cara mencari jarak tempuh, cara mencari kecepatan, cara mencari waktu tempuh ya. Nah, ini mengenai gerak materinya. Kemudian kita ini juga ada contoh soalnya ya. Ini gerak. Ada juga kecepatan rata-ratanya ya, cara mencarinya. Ini rumusnya. Contoh soalnya ya, cara mencari rata-rata kecepatan. Kemudian materi berikutnya adalah ini masih gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, di sini tentu saja bila anak-anak disampaikan ini ya, tentu akan bisa mempunyai wawasan ya, sehingga bila ada soal itu akan bisa menjawabnya. Nah, di sini ini materi gerak masih ya, kecepatan juga. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu gaya. Nah, di sini gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan bentuk, arah, dan kecepatan benda berubah. Nah, ini materi tentang gayanya ya. Pengertian gaya, jenis-jenis gaya. Nah, ini kemudian ada juga gaya normal, gaya begas ya. Ini gaya begas sering ditanyakan juga. Gaya tak sentuh atau gaya medan. Kemudian ini masih materi gaya, penjumlahan gaya ya, resultan gaya. Di sini dijelaskan. Tentu saja kalau saya menjelaskan lebih detail akan membutuhkan waktu yang berjam-jam ya. Nah, di sini terangkum materinya dalam diktat Olimpiade IPA Fisika SD ya. Tentunya bersatu juga dengan diktat Olimpiade Biologi ya. Silakan juga tonton video tentang diktat OSN untuk biologi SD juga ada ya. Dan itu materi keduanya akan harus dipelajari untuk bisa menjawab soal-soal OSN IPA ya di tahun 2023 ini. Modul keempat yaitu pesawat sederhana. Nah, di sini pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan usaha tanpa mengubah besar usaha. Nah, di sini jenis-jenis pesawat sederhana juga dijelaskan. Ada jenis pengungkit ya, atau ada tuas, kemudian hitungannya ya, bila mana ada soal yang menyangkut gaya pesawat sederhana, di sini juga sudah dijelaskan secara detail ya. Katrol ya, ini juga katrol, ada katrol tetap ya, katrol bergerak, bidang miring. Nah, ini bidang miring juga termasuk pesawat sederhana. Kemudian materi pokok kelima adalah getaran. Nah, di sini getaran. Ini getaran adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik setimbang ya, secara periodik dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Besaran-besaran getaran ya dan sebagainya, ini ada amplitudo, ada periode ya. Nah, rumusnya juga untuk mencari periode ya, jadi atau waktu yang diperlukan, maka itu harus dicari. Ini seperti getaran ini ya, gambar ini sering muncul ya di soal OSN IPA dari 2022 ke bawah ya. Mudah-mudahan di 2023 ini juga muncul ya. Untuk itu silakan pelajari materinya ya. Ini sangat lengkap dan detail. Kemudian mengenai gelombang. Ini gelombang juga ya. Ada gelombang transversal,
transversal ya. Ada gelombang longitudinal. Nah, ini ya, ada gelombang longitudinal. Kemudian bunyi, materi pokok bunyi. Bunyi adalah bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dalam bentuk rapat dan renggang. Nah, ini syarat terdengarnya bunyi apa saja, kemudian berdasarkan frekuensinya bunyi ada infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Nah, besarannya berapa Hz ini juga sering keluar ya. Untuk itu perlu membaca ya anak-anak, untuk membaca materi diktat ini. Pemantulan bunyi, resonansi seperti apa. Nah, kemudian materi pokok 8 adalah cahaya dan optik. Nah, ini cahaya, macam-macam cahaya ya. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa meremehkan medium. Cahaya merambat lurus dalam medium yang sama. Cahaya termasuk gelombang transversal dan sebagainya ya. Spektrum cahaya ini juga dikaji ya. Ada rambatan lurus cahaya. Kemudian pemantulan cahaya seperti apa? Nah, di sini gambar ini juga sering ditanyakan ya. Hukum pemantulan cahaya ya. Tentu saja kalian ya, anak-anak juga pasti sudah mempelajari ya. Nah, diktat ini mengingatkan saja. Kemudian ada pemantulan, ada cermin ya, macam-macam cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Seperti apa prosesnya ya, untuk kegunaannya dan sebagainya. Bayangan yang terjadi dari adanya cermin ini, bayangan di ruang dan sebagainya ya. Kemudian ada pembiasan cahaya. Nah, di sini ini gambar ini biasa muncul di soal Olimpiade IPA. Dispersi cahaya ya dan sebagainya. Kemudian modul materi ke-9 ya, yang pokok ini adalah cahaya dan optik. Nah, ini ya, fungsi mata ya, alat optik mata, kemudian cacat mata, bagaimana proses melihat ya, dan macam-macam ini apa namanya, rabun ya atau penyakit mata ya, rabun jauh. Kemudian loop atau lensa cembung ya, fungsinya untuk apa, yaitu untuk memperbesar ya. Mikroskop ya, ini juga masih alat optik ya. Kemudian ini proses terjadinya menerima, kemudian ada teropong dan sebagainya ya. Kemudian materi pokok yang 10 ini zat dan kalor. Nah, pada silabus ya Olimpiade di tahun 2022 sudah saya pernah upload ya. Itu silabusnya, materinya apa saja, dan di sini diktatnya ini sudah diupload juga ya. Materi apa yang sekiranya akan keluar dalam soal-soal Olimpiade nasional ya, terutama mata IPA, mata pelajaran IPA ya. Nah, ini kemudian ini susunan partikel ya. Ini penjelasan mengenai apa itu konduktor ya, zat-zat apa yang termasuk konduktor, isolator seperti apa pengertiannya dan apa yang termasuk benda-benda yang isolator, semikonduktor juga ya. Nah, ini juga dipelajari di diktat ini, sangat lengkap sekali. Nah, kemudian ada perubahan fisika, perubahan kimia ya, adanya mengembun, membeku, menyublim ya. Kemudian perubahan kimia dan sebagainya ya. Kemudian materi pokok yang berikutnya ya, ini masih zat kalor, suhu ya, seperti apa? 4 macam termometer ya, alat pengukur suhu. Kemudian hitungan cara mencari skala Celcius dan Reaumur ya, dihubungkan. Kalau ditanyakan Reaumur, Celcius ini seperti apa penghitungannya, di sini ada rumusnya ya. Juga ada contoh-contohnya.
Kemudian ini zat dan kalor masih ya, mengenai zat dan kalor jenis ya, asas black. Nah ini asas black perlu diketahui juga ya, pemuaian ya, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair. Kemudian anomali air. Nah anomali air ini adalah keanehan pemuaian pada air pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius. Akibat anomali air apa? Pemuaian gas ya. Kemudian bimetal. Bimetal itu apa? Dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Nah, perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini melalui disebut konveksi, radiasi ya, dan sebagainya ya. Kemudian materi pokok yang berikutnya adalah listrik dan magnet. Nah, apa itu listrik dan magnet? Elektrostatika ya, interaksi muatan bahan-bahannya, magnet sifat-sifatnya seperti apa, di antaranya ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik ya. Kemudian materi tentang tata surya. Di sini dikaji juga sistem tata surya. Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang terdiri dari planet beserta satelit, asteroid, komet, dan meteorit yang bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Nah, anggota tata surya diantaranya planet ya. Planet ini apa saja? Ada 9 planet ya. Kemudian hukum Kepler 2 dan mengenai seperti apa sifat-sifat dari planet ya. Kemudian ciri khasnya ada komet, asteroid, meteorit, kemudian matahari, bumi dan bulan ya. Ini strukturnya seperti apa? Ini juga di sini ada ya pengkajian mengenai matahari seperti apa, intinya korona apa? Korona, ada kromosfer dan sebagainya ya. Kemudian gangguan-gangguan pada matahari ya. Ini dikaji lebih mendalam, lebih luas. Dan apa arti revolusi bumi, rotasi bumi ya, dan apa pengaruhnya terhadap dari rotasi bumi, revolusi bumi, ini juga dikaji apa penyebabnya dan sebagainya. Kemudian ada titik semu tahunan matahari, kemudian bulan ya, ada juga nanti gerhana. Nah di sini gerhana matahari total ya sebagian, kemudian gerhana bulan apa bedanya dan seperti apa posisi kedudukan bila mana terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini digambarkan dan dijelaskan secara detail sehingga anak akan memahami ya. Ini sangat lengkap sekali diktat ini, dan silakan ya Bapak Ibu guru bisa mendapatkan diktat ini ya. Silakan memesan ke admin yang ada nomor di WA deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Diktat ini sangat penting dan sangat sangat baik untuk persiapan anak-anak di dalam mengikuti lomba OSN ya, IPA terutama. Pada video yang sebelumnya juga telah diupload ya mengenai silabus. Kemudian mengenai materi atau diktat biologi juga silakan ditonton untuk menambah persiapan ya, menjadi persiapan di dalam menghadapi OSN ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan silakan tonton dan dukung selalu channel Prayitno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, share video ini ke grup-grup WA baik siswa maupun guru sehingga akan tersebar, akan bermanfaat bagi kita semua demi peningkatan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pembacaan, dan mohon selalu dukung channel Prayitno Berbagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.